Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada jajarannya untuk segera menyelesaikan pengintegrasian transportasi publik agar mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memastikan dalam kurun waktu 1 bulan ke depan akan menyusun strategi organisasi tunggal sistem moda transportasi publik Jabodebek. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat terbatas terkait integrasi moda transportasi publik di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam ratas tersebut, Presiden memerintahkan jajarannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur demi mengintegrasikan dan mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum. Presiden juga menekankan setelah membangun moda transportasi massal mulai dari moda raya terpadu, lintas raya terpadu, hingga kereta cepat, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengintegrasikan moda-moda transportasi tersebut sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. Akan sangat bagus jika masyarakat cukup 1 kali pesan, kemudian sistem sudah merencanakan dan multimoda transportasi apa yang harus digunakan, semuanya sudah tersiapkan. Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta naik Transjakarta sampai ke titik tujuan, sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu nunggu-nunggu. Sementara itu, merespon arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar transportasi publik dapat menggunakan satu sistem pembayaran, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, sistem moda transportasi publik yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi akan diintegrasikan dalam kurun 1 bulan ke depan. Kemudian nanti bagaimana orang bisa beli karcis gratis, terusan. Ya, terusan nanti karcis bulanan untuk satu angkutan misalnya dari Bogor, kemudian naik LRT, terus nanti mungkin yang campur dengan bus Transjakarta dan seterusnya, atau dari Bandung naik speed train ke Jakarta, langsung LRT, langsung nanti bus. Jadi intinya kita akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan mendorong perbaikan kendaraan-kendaraan publik yang dibuat nyaman, dengan tentu ongkos yang sangat memadai. Menteri Luhut menambahkan pemanfaatan kendaraan berbahan bakar minyak memicu polusi yang menelan kerugian negara hingga ratusan triliun. Oleh karena itu, salah satu solusi yang kini ditempuh pemerintah adalah dengan menyiapkan moda transportasi umum bertenaga listrik yang ramah lingkungan dan nyaman bagi pengguna. Misalnya seperti bus listrik, kan harganya lebih mahal dari bus diesel, ya kita kasih 15 tahun daripada 10 tahun masa pembayarannya, sehingga kosnya juga turun. Efisiensi intinya yang kita lakukan. Pemirsa, pemerintah dan DPR sepakat membawa revisi undang-undang tentang aparatur sipil negara untuk disahkan pada rapat paripurna DPR. Salah satu poin dalam RUU tersebut adalah terkait dengan penyelesaian tenaga honorer. Komisi 2 DPR RI dan pemerintah telah menyepakati isi dari revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 antara Komisi 2 DPR dengan pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pan-RB Azwar Anas di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menetapkan secara keseluruhan fraksi-fraksi telah menyetujui RUU ASN tersebut. Saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita bisa menyetujui rancangan undang-undang ini kita sahkan menjadi keputusan di tingkat 1 dan kemudian kita sampaikan ke rapat paripurna untuk diteruskan pengambilan keputusan pada tingkat 2. Apa kita setuju? Ya, alhamdulillahirabbil alamin.
Dalam revisi RUU ASN ini sudah dicapai beberapa kesepakatan antara lain yakni PNS Pegawai Negeri Sipil, P3K Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan P3K paruh waktu yang nantinya akan menjadi solusi terkait kejelasan status bagi para honorer. Menteri PAN-RB Azwar Anas menilai RUU ASN untuk menjawab tantangan dan ekspektasi publik terhadap pelayanan birokrasi. Diharapkan adanya revisi Undang-Undang ASN akan menciptakan birokrasi akan bergerak dinamis dan profesional. RUU ini juga hadir sebagai payung untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik secara merata dengan mobilitas talenta nasional yang akan semakin mudah untuk mengurangi kesenjangan talenta yang kini terjadi di sejumlah daerah, terutama di daerah luar Jawa. Dikutip dari draft RUU ASN tersebut, setidaknya terdiri 15 bab dan 76 pasal, dan terdiri dari 7 klaster agenda transformasi ASN. Pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Kedua, kemudahan mobilitas talenta nasional. 3, percepatan pengembangan kompetensi. 4, penyempurnaan penataan tenaga honorer. 5, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. 6. Digitalisasi manajemen ASN. 7. Penguatan budaya kinerja dan citra institusi. Di kesempatan yang sama, Ketua Panitia Kerja RUU ASN Syamsur Rizal mengungkapkan bahwa perubahan dalam proses perumusan revisi Undang-Undang ASN banyak mencakup hal-hal substansial seperti pasal 134 terkait peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lambat 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini. Syamsur Rizal berharap agar hadirnya revisi undang-undang ini menjadi jalan keluar menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di tanah air. Sementara itu pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas meresmikan pembukaan 12 mal pelayanan publik baru dari berbagai kabupaten kota di Indonesia. Ia berharap dengan adanya MPP ini, pelayanan publik akan lebih terintegrasi mudah dan cepat. Sebanyak 12 mal pelayanan publik telah diresmikan secara serentak oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Hadirnya MPP di 11 provinsi ini diharapkan tidak hanya sebatas gedung yang bagus, namun dapat memberi pelayanan yang optimal dan berdampak kepada masyarakat. Melalui unit kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB terus melakukan monitoring akan jumlah kunjungan di MPP. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan fungsi MPP dapat berjalan dengan baik. Apresiasi juga disampaikan Menpan-RB Anas kepada pemerintah daerah yang telah menghadirkan MPP. Ia berharap ke-12 MPP yang baru diresmikan tersebut dapat berfungsi dengan baik dan ke depan masuk ke dalam kategori 20 besar yang kunjungannya tinggi. Adapun 12 MPP yang diresmikan menambah jumlah MPP yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi 152 MPP. Tetapi peresmian ini, karena ini bukan barang mati, ini barang hidup. Jadi kalau Bapak nggak kontrol, MPP ini bisa sepi. Nanti hanya seremoninya yang saja dapat, tapi fungsi target dari mall pelayanan publik tidak tercapai. Dan saya berterima kasih karena banyak kabupaten kota yang telah menginisiasi dengan sungguh-sungguh bukan hanya bangunan fisiknya, tapi pelayanannya. Meskipun saat ini dunia masuk dalam era digital, Menpan-RB Anas menilai kehadiran MPP fisik juga masih dibutuhkan masyarakat, seperti layanan-layanan yang membutuhkan kehadiran langsung. Selain itu, MPP fisik juga dibutuhkan masyarakat lanjut usia dan kelompok masyarakat lain yang masih awam soal teknologi maupun instalasi teknologi informasi di daerahnya yang masih terbatas. Namun secara simultan, Kementerian PAN-RB terus mendorong pemerintah daerah untuk dapat menghadirkan MPP digital. Kita paralel sekarang sedang dorong ke MPP digital. Nah, ada juga yang menyampaikan, Pak, kami baru buat MPP, bisa nggak ke MPP digital? Boleh kalau Bapak punya semangat serius. Misalnya wali kota Kediri kan termasuk menurut kami bisa didorong percepatan misalnya untuk ke MPP digital. Bisa saja kalau leadershipnya teman-teman dan di dinas masing-masing telah siap. Karena dengan MPP digital nanti masyarakatnya cukup face recognition, ngerekam lewat face recognition sehingga ketika nanti mengurus urusan-urusan yang lain tidak perlu ngisi data, cukup sekali saja. Sejalan dengan tema Hari Bakti Postel ke-78 Kolaborasi untuk Indonesia Maju, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengajak seluruh insan pos dan telekomunikasi untuk dapat meningkatkan kolaborasi yang kokoh dan aksi bersama guna mewujudkan Indonesia agar lebih terhubung dan terinformasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi memimpin upacara Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-78 di Bandung pada Rabu 27 September 2023.
Sejalan dengan tema kolaborasi untuk Indonesia Maju, Menkominfo menekankan pentingnya kolaborasi antara operator telekomunikasi, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan konektivitas membangun bidang pos dan telekomunikasi di Indonesia agar lebih terhubung dan terinformasi. Ia pun mengingatkan kepada seluruh insan pos dan telekomunikasi agar tetap mempertahankan semangat juang para pahlawan angkatan muda pos telekomunikasi dan telegraf hingga hari ini. Tema Hari Bakti Postel ke-78 adalah kolaborasi untuk Indonesia Maju. Mencerminkan semangat kolaborasi yang kuat dalam mewujudkan Indonesia Maju. Dalam era digital yang terus berkembang, kolaborasi memungkinkan kita untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang dapat membantu mempercepat inovasi dan solusi yang lebih baik dalam bidang pos dan telekomunikasi. Lebih lanjut, Menkominfo pun mendorong agenda transformatif untuk mempercepat perluasan akses dan kebermanfaatan teknologi digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Akselerasi transformasi digital Indonesia menjadi komitmen nyata pemerintah untuk menciptakan lompatan besar yang inovatif guna mewujudkan Indonesia makin terkoneksi, makin digital, makin maju. Bung Karno pernah berkata, bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Saya yakin melalui kolaborasi yang kokoh dan aksi bersama disertai kepercayaan yang teguh akan potensi besar bangsa ini, bersama-sama kita dapat mewujudkan Indonesia semakin terkoneksi, makin digital, makin maju. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda berdialog mengenai persiapan pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit sesaat lagi.